Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmo. Selamat sore ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa penuh keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Sore hari ini kami ingin berbagi cerita ke teman-teman semuanya tentang bagaimana nasib porang-porang yang tumbuh di lahan tanpa naungan ketika kita biarkan tanpa naungan. Nah, salah satu contoh beberapa tanaman porang kami yang tumbuh di lahan tanpa naungan, tapi alhamdulillah ini karena kami tanamin jagung akhirnya bisa selamat. Ini kita akan perlihatkan langsung. Kak, coba masuk Kak, sini Kak. Oke, kita lihat ya. Nah, masuk. Terus masuk ke dalam sambil lihat porang ada nggak. Ini tadi, awas bawahmu porang. Bawahmu ada porang itu. Di depanmu. Tuh loh, kamu geser, ada kecil itu loh. Nah, ini ya teman-teman. Geser ke sana kamu. Awas kurang. Awas kejut. Oh ini. Ya, ini ya teman-teman. Bahkan porang sekecil ini pun, ini seukuran dari bibit spora, itu tetap aman. Ini juga kecil. Ini katak-katak porang yang tertinggal di lahan dari jatuhan porang, kan bukan lagi ya, dari jatuhan musim lalu ya teman-teman, yang sudah dorman. Tapi karena ya namanya porang, katak kan tidak, awas Kak, tidak semua bisa terambil. Tidak bisa terambil ya teman-teman, karena ada yang ukuran kecil, yang ukuran besar. Nah, rata-rata yang tidak terambil itu yang ukuran kecil-kecil ya teman-teman. Nah, ini jagung kami seperti ini. Halo bro, yuk jalan ke sini. Kelihatan apa enggak kamu? Awas, hati-hati porang. Berdiri kamu coba. Berdiri full. Ini usia jagung kami ya teman-teman. Baru sekitar hampir 40 harian lah kurang lebih. Ini sudah setinggi anak saya. Kamu tinggi berapa Kak? 170, 168. Hampir 170. Nah, ini sudah hampir 190-an teman-teman. Jagung-jagung kami baru usia 40 hari. Nah, ini juga teman-teman ya. Ini porang yang tumbuh, Nah, banyak sekali di sana kecil-kecil yang tumbuh, yang tentunya tidak semua terambil di musim panen kemarin ya teman-teman. Sehingga ketika dia kondisinya adem, kemarin ada hujan beberapa kali, akhirnya memicu pertumbuhan tunas dan akarnya. Nah, ini juga tumbuh, dia meskipun kecil-kecil ya, tapi dia selamat hijau. Tapi kalau yang tidak di naungan, dia akan mati. Nah, itu sana juga di dalam. Ini kita lihat yang tidak ada naungannya atau ternaungi tapi tidak full, karena kalau sore gitu dari jam 1, nah ini kuning-kuning ini hampir terbakar daunnya yang ujung-ujungnya. Ya teman-teman, cerita singkat dari kami di sore hari ini, Keluarga Exmo berbagi informasi, berbagi pengalaman kami ketika tanaman porang itu tumbuh di lahan langsung. Meskipun dia ukurannya kecil banget ya, bahkan sekecil biji spora ya, bunga spora itu, dia tetap bisa aman ketika kondisinya adem ya teman-teman. Bahkan ini di puncak-puncak musim kemarau ya teman-teman. Ini di tanggal 17 Agustus pas ternya panas luar biasa, tapi bisa dilihat porang kita tetap bisa segar, sehat, dan hijau karena kondisinya adem. Tapi kalau yang di lahan tanpa naungan, meskipun disiram-siram gitu, dia kadang agak kekuning-kuningan. Nah, nanti pas ngepasi dia tumbuh tunas yang kedua, ketiga, pohon-pohon jagung ini sudah siap untuk panen, sehingga dia lebih aman dan lebih kuat ya teman-teman terhadap sengatan matahari. Ditambah lagi nanti ketika 2 bulan ke depan itu kan sudah sering muncul hujan ya, sudah sering turun lah hujannya, sehingga nanti aman untuk tanaman porang kita. Oke ya teman-teman, sekilas cerita dari kami, pengalaman dari kami, semoga bisa memberikan
sedikit gambaran ke teman-teman semuanya bahwasanya ketika kita bercocok tanam porang, tinggal kita pilihannya apa, pilihan aman atau pilihan hanya sekedar target untuk pertumbuhan umbi porangnya. Karena ketika kita bicara aman, kita akan berorientasi fokus untuk ke hidupnya tanaman porang kita. Karena dengan bisa hidup itu, maka porang akan bisa tumbuh tunas ke tunas, dari tunas pertama, tunas kedua, dan selanjutnya. Terlepas nanti ketika dia berada di bawah naungan ataupun semi naungan itu hasil umbilnya mungkin tidak semaksimal ketika tanpa naungan. Cuma yang jadi masalah ketika kita bercocok tanam tanpa naungan, kita terkadang tidak bisa memprediksi apakah curah hujan itu akan stabil, sering mendung, sering hujan atau tidak, karena cuaca ini mutlak kuasa Allah. Kita hanya bisa berikhtiar, kita mencari yang teraman, insya Allah dengan cara yang paling pas, paling tepat, semuanya akan bisa bagus. Dan tentunya dengan sistem tumpang sari seperti ini, tanaman yang kita tanam di lahan dengan petak luasan yang sama, kita bisa mendapatkan beberapa hasil komoditi, baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya. Seperti kami ini ya, jagung jangka pendek, nanti tanaman apalagi yang lain jangka pendek, kemudian porangnya bisa masuk kategori jangka menengah ketika dipanen satu musim, atau jangka panjang ketika kita panen 2 musim. Oke teman-teman, sementara bagi-bagi cerita dari kami cukup sekian dulu. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.